lagi ya pastinya bersama Sevi di podcast Big Info Talks. Wuh. Nah, di episode kali ini pastinya kita kedatangan bintang tamu dan juga narasumber yang paling expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Andi Santoso selaku CEO dan founder dari Big Info. Thank you, Sevi. Thank you Pak. Apa Ya, kabar nih Pak? baik-baik. Gimana kabar Sevi? Kabar baik. Gimana nih Pak? Udah di pertengahan tahun nih. Secara bisnis Bapak udah dapet challenge apa aja nih sama lagi sibuk apa? Oke, so far thank you ya. Maksudnya tim kita sedang sibuk-sibuknya Mhm. nih di tengah-tengah tahun karena kemarin habis Lebaran itu banyak big campaign juga. Kemudian di tengah tahun ini banyak brand-brand juga mulai aktif Mhm. mempromosikan bisnis mereka lewat digital marketing sih. Mhm. Tapi emang kemarin pas Ramadan, Lebaran tuh emang lagi banyak-banyak activity sih di sosial media, di Betul. ads gitu ya, Pak. Iya. Nah, Pak Andi, thank you nih, Pak, udah mau podcast datang ke episode kali ini. Di episode kali ini juga aku mau bahas sedikit tentang gimana sih UMKM itu bisa jadi brand besar nih, bersama Pak Andi tentunya, Ya kan? dong, kita sharing-sharing ya. Oke, nah, Pak Andi, kan UMKM tuh banyak banget jenisnya, ya ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, terus Ya, juga perputaran ekonomi tuh paling besar ada di UMKM gitu kan. betul. Nah, menurut Pak Andi, UMKM nih bisa nggak sih bersaing dengan brand besar? Apakah mereka, bisa grow juga? Soalnya kan ya UMKM pasti punya insecurity sendiri gitu kan, bisa Ya, nggak ya brand gue, bersaing gitu? oke, kalau menurut saya ya, itu kita harus optimis dong, ya. Yang pertama itu karena kan kita lihat, semua brand besar itu awalnya juga dari sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi mereka testing bikin produk, kemudian growing, akhirnya serius jadi brand besar gitu ya. Yang kedua itu, kita juga bisa melihat banyak, sukses story gitu ya, yang brand besar itu awalnya dari sesuatu yang kecil. Kalau kita bisa mention beberapa brand itu, kita bisa lihat ada Brodo gitu ya, merek sepatu yang awalnya itu dari lokal, kecil, sampai sekarang itu sudah sampai internasional gitu ya. Kemudian ada Wardah misalnya, brand yang dulunya awalnya itu mereka jualan sampo dari door to door, dari salon ke salon, sampai sekarang menguasai market, skincare dan kosmetik gitu ya. Kemudian banyaklah beberapa brand, lokal lainnya khususnya untuk, batik misalnya, apalagi batik kan dari Indonesia ya, itu juga, menguasai market internasional gitu ya. Yang berikutnya itu karena dengan kemajuan teknologi itu ya, jadi chance untuk UMKM itu bertumbuh atau mempromosikan produknya itu jauh lebih mudah ketimbang dulu ya, itu. Dengan adanya sosial media, dengan adanya digital, dengan adanya influencer gitu ya. Itu sangat mudah untuk UMKM itu memasarkan produknya, jadi bisnisnya itu bisa jauh lebih cepat lagi, berkembangnya, gitu. Iya sih, emang udah di era digital ini semua jadi serba mudah ya, apalagi UMKM Betul, juga jadi bisa lebih maju lagi gitu buat, mempromosikan bisnisnya dan juga iya, bersaing sama si kompetitor apalagi brand besar gitu kan ya, Pak. betul, Nah, kalau yang aku baca-baca nih, Pak, jadi di saat ini kita tuh di Indonesia tuh ada 65 juta UMKM, ya, tapi yang baru go digital itu sekitar 22 juta UMKM. mhm, Nah, menurut Pak Andi nih, kira-kira enaknya buat yang belum go digital itu mereka mulai dari mana ya? iya. Yang pastinya mereka harus go digital ya, karena, intinya kan ketika mereka mau menjual produk atau service tuh, kita harus bisa menjangkau target market kita. Betul. Nah, sekarang itu target market kita itu ada di, digital semuanya menggunakan, smartphone atau handphone ya, gitu. Jadi dengan kayak gitu, mereka itu harus memanfaatkan digital untuk melakukan marketing gitu kan. Jadi istilahnya namanya digital marketing kan. Nah, sementara itu juga, platform digital marketing itu kan banyak dan sangat affordable atau bahkan ada yang hampir gratis gitu ya, kayak misalnya sosial media gitu ya. Kemudian website juga sekarang kan sangat mudah untuk membuat website. Kemudian ada influencer gitu ya, kita bisa bekerja sama dengan influencer tersebut. Jadi dengan menggunakan platform tersebut, UMKM tadi itu bisa me-reach target market-nya itu dengan lebih cepat, lebih luas, itu Mhm. sih. Iya sih betul, emang sosial media ini powerful banget ya Pak untuk, Powerful banget, ya. reach audiens lebih besar lagi. Ya, Nah, ngomongin UMKM juga, jadi tuh aku di TikTok sempet pantau beberapa UMKM dari yang emang, awalnya usaha ibu-ibu kayak misalkan usaha sambel gitu, terus ya, mereka lama-lama, dapat pembeli lebih luas lagi, lebih, apa ya, lebih besar lagi target audiensnya itu gara-gara sosial media, kayak mereka melakukan live cooking, ya. mereka nge-review kontennya gitu pakai influencer juga. Nah, kalau dari Pak Andi nih, ada nggak sih brand UMKM yang tadinya itu masih kecil banget, terus sekarang udah jadi besar, terus Pak Andi kayak tertarik banget nih mau coba sama produk ini gitu? Oke.
Mungkin kalau produk-produk, lokal yang awalnya itu dari UMKM, selama produk itu bagus ya, itu, saya sendiri maupun, target market mereka pasti tertarik gitu ya. Tapi kembali lagi sih lebih ke arah ke satu itu of course mereka harus bangun produk dan yang bagus. Yang kedua itu customer service-nya, karena orang itu kan setelah membeli barang itu ketika ada isu itu harus ditangani dengan baik. Nah, setelah itu mereka harus memberitahukan ke target market itu bahwa produk mereka itu bagus, baik itu via sosial medianya, di-review oleh influencer tadi ya, mempromosikan di website mereka atau memanfaatkan e-commerce gitu ya, platform kan banyak ya sekarang e-commerce untuk berjualan langsung gitu ya. Dengan seperti itu, ya, akan membantu mereka meningkatkan penjualan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tadi kan udah ngomongin UMKM yang belum belum digital pastinya punya ketakutan untuk mau mulai dari mana gitu. Selain hal itu, menurut Pandi nih ada nggak sih, masalah sebagai business owner yang mau mulai, go digital ini Oke, dari si UMKM-nya? biasanya itu UMKM itu, masalah utama adalah keterbatasannya, Mhm, resource ya, betul. baik itu, tenaganya atau waktunya atau modalnya gitu kan. Mhm. Tapi kalau saya lihat itu, untuk digital marketing itu, banyak platform atau strategi yang bisa dilakukan secara hampir gratis atau sangat affordable lah gitu tadi. Sosial media kan kita bikin, lumayan mudah ya, mungkin challenge mereka itu adalah gimana caranya membuat konten yang menarik di sosial media untuk target market mereka. Nah, itu yang mungkin mereka masih belajar lah. Belajarnya pun, sekarang gampang sekali ya, kita bisa mencari di Google, di YouTube, di, pelatihan-pelatihan yang sangat murah gitu ya untuk membuat konten sosial media gitu. Next-nya itu mungkin mereka bisa mulai membuat website ya, website simpel gitu ya, supaya perusahaan mereka itu lebih terlihat lebih profesional, lebih real, lebih legit lah, supaya orang itu ketika membeli produk atau jasanya itu mereka nggak khawatir akan ditipu atau yang lainnya. Of course, next-nya mereka bisa bikin official store di e-commerce ya, kalau kalau memang produknya itu sifatnya retail ya, orang orang bisa beli langsung gitu ya. Jadi dengan 3 channel itu aja, eee perusahaan UMKM itu bisa menjual dengan lebih mudah. Belum lagi ditambah strategi digital marketing yang lainnya, influencer lah, atau mungkin SEO lah, atau iklan lah, ya. Iya sih, Pak, tapi, yang aku juga sempet pantau beberapa behavior dari si Gen Z ini. Jadi, Iya, si Gen Z ini mereka tuh kalau nyari, makanan, UMKM tuh pasti di sosial media dulu kan, iya, baru mereka ke Google untuk validasi, bener nggak sih kalau iya, misalkan makanan ini enak, berapa sih harga menunya gitu. Nah, dari situ emang, kita bisa lihat kalau emang sosial media itu se-powerful itu ya, Pak, dan iya. juga didukung dengan, website-nya. Betul, betul. Memang ada pergantian behavior ya. Jadi kalau yang generasi boomer atau generasi milenial itu ketika mencari informasi sesuatu itu biasanya orang mereka itu mencarinya di Google gitu ya. Tapi memang si Gen Z dan generasi Alpha itu mereka mencari sesuatu itu sekarang langsung di sosial media, di search-nya di Instagram atau search-nya di TikTok karena mereka itu lebih tertarik melihat konten yang audiovisual gitu. Jadi ada story-nya, ada audiovisualnya. Setelah mereka tahu bahwa oh ini kayaknya restorannya enak nih, makanannya seru nih gitu ya, atau tempatnya itu experience-nya bagus gitu ya. Mereka baru akan mencari di mana sih lokasinya. Nah, ketika mencari lokasinya of course mereka akan balik lagi ke Google. Nah, setelah itu mereka juga bisa melihat foto-foto di sana, reviewnya di sana. Kemudian mereka akan, datang atau beli ke produknya itu atau servisnya tersebut ya. Ya, bahkan mereka bisa jadi nge-review itu di Google Maps juga gitu kan, Pak, Betul, dari kalau emang mereka punya store lokasinya gitu kan, iya, dari dan Tik mereka juga biasa itu ngebaca review-review iya di sosial betul. media ya, gitu. Iya Makanya itu penting sekali ya, iya emang emang sepenting itu ternyata ya penting di banget. sosial media dan website itu. Ya, Nah, dari, semua challenge, semua tantangan untuk si para business owner ataupun para UMKM, menurut Pak Andi nih, apakah mereka itu harus menggunakan digital agency atau ada tips lainnya? oke. Kalau misalnya ya, kalau menurut saya ya, kalau misalnya secara resource tuh mereka ada gitu ya, ada istilahnya ada budget yang dianggarkan untuk marketing gitu ya. Saya boleh saran sih sebaiknya mereka bekerja sama dengan digital agency. Yang pertama itu karena untuk digital marketing itu kelihatannya mudah, tapi, gampang-gampang susah gitu loh. Jadi harus harus banyak trial and error-nya. Nah, challenge-nya itu kan ketika mereka baru memulai digital marketing itu, mereka trial error tapi, kebanyakan tuh error. Jadi kebanyakan, buang-buang waktu, buang-buang biaya gitu. Sementara
digital marketing agency itu sudah punya pengalaman dari klien-klien mereka yang berbagai macam gitu. Jadi kalau misalnya ada let's say skincare gitu ya, produk skincare ingin melakukan digital marketing, carilah agency yang sudah pernah menghandle klien dengan produk skincare gitu. Karena mereka sudah tahu, oh harus menggunakan strategi apa nih? Apakah sosial media, apakah website, apakah influencer atau iklan atau SEO gitu ya, atau programmatic misalnya. Nah, itu mereka sudah tahu, jadi bisa diarahkan dan juga diprioritaskan mana yang lebih penting gitu ya. Betul sih, Pak. Emang pakai digital agency pun, harus nyari yang emang profesional dan juga expert di bidangnya. Jadi yang harus punya sertifikasi dan juga kayak misalkan partner dari Google gitu kan ya, Pak, buat, biar mereka nih jadi semakin, apa ya, bisnis semakin grow juga gitu, jadi sama-sama grow. Betul betul. Kita juga bisa belajar dari, big brand ya. Mhm, Maksudnya big brand itu kan sebenarnya, mereka resource-nya sudah lengkap gitu. Maksudnya mereka mau bangun tim marketing sendiri atau tim digital marketing sendiri itu bisa gitu. Tapi kita lihat mereka itu juga bekerja sama dengan digital agency. Jadi bukan karena artinya bukan memang tidak mudah untuk, melakukan digital marketing, dari sisi strategi ya, strategi konten dan lain-lainnya itu tidak mudah. Jadi mereka prefer, ya udah kita kerjasama dengan digital agency, jadi as a brand itu mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting, misalnya, product development, pengembang produknya, customer service, itu kan core-nya produk mereka ya, logistik mungkin atau penyimpanan gitu ya, itu lebih penting atau inovasi untuk, produk selanjutnya gitu ya. Jadi mereka mhm. bisa fokus ke sana, sementara yang marketing atau digital market tuh bisa diserahkan ke ahlinya sih, Iya sih emang, gitu. biarlah urusan marketing ini diserahkan aja ke ahlinya, ke yang profesionalnya gitu ya, Pak. Nah ternyata itu dia ya, Pak, pentingnya UMKM kenapa harus go digital gitu, dari behavior audiensnya juga lebih besar lagi, terus juga, Ya, mereka bisa pakai tren dan juga fitur-fitur sosial media, bahkan juga e-commerce itu mereka bisa pakai gitu kan, dari live streaming gitu kan ya, Pak. Terus mhm, juga, bisa dapat reach audiens lebih besar lagi, jadinya pembelinya juga makin luas, terus brand awareness-nya juga ikut terbangun gitu ya, Pak. betul sekali. Oke, terima kasih nih Pak Andi udah mau sharing-sharing di podcast episode kali ini. Thank you banget ya Pak Andi. Thank you Sevi, sama-sama. Oke, buat Sobat Talks semua yang mau konsultasi, mau diskusi seputar digital marketing, atau Sobat Talks punya brand atau UMKM mau discuss nih gimana ya biar brand atau UMKM saya nih bisa grow, itu bisa aja langsung hubungi ke tim @bigivo atau tulis di kolom komentar nanti kita jadiin topik untuk pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe pastinya ya biar nggak ketinggalan. See you on the next podcast. Bye!